Perasaan kau lintas iman kau bilang Nora. Apalah kau. Jadi kau pikir lintas apa? Lintas tuak. Mana ada imanmu? Kau mana ada kau? Saya Lintas Islam, tua beriman kalau kepada bilang. Allah. Kau barbarnya kau, lebih cocok kau host barbarnya kau. Loh, di Islam ada rukun iman. Lah sekarang di Kristen ada rukun iman. Soalnya nggak ada imanmu, keimananmu pun nggak ada. Barbarnya kau ngomong. Lah, sekarang yang beriman itu tidak bisa barbar ngomong. Nggak boleh lah. Ngarang-ngarang, namanya pun iman. Dalilmu nggak ada. Ada. Waktu Yesus mengatakan jangan melemparkan barang kudus kepada anjing, itu baik. Itu main comot-comot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Bang Madil itu kayaknya keluarga Bang Madil ya, Bang Madil. Americano. Terus apa tadi itu? Iya Bunda. Itu siapa? Anak Yang keluarga. tuh yang tuh bini saya. Yang mana? Ya, Americano tuh bini saya. Oh, tidak mau naik, kakak. Coba jemput kalau dia mau naik. Iya. Naik aja kakak. Oh, mana nih? Oh, tapi akunnya privat. Iya. Iya, terus ada satu lagi itu. Siapa ya namanya ya? Ya, yang tuh saya punya tuh apa? Irabel. Keluarga. Oh iya. Naik aja kakak. Ini, tapi ini room diskusi lintas iman. Dia tahu tuh, dia tengah jalan. Oh, Masya Allah. Dia tengah jalan. Saya dekat rumah. Kau perasaan kau lintas iman kau bilang Nora. Apalah kau. Jadi kau pikir lintas apa? Lintas tuak. Mana ada imanmu? Kau mana ada kau? Saya Lintas Islam, tua beriman kalau kepada bilang. Allah. Kau barbarnya kau, lebih cocok kau host barbarnya kau. Loh, di Islam ada rukun iman. Lah sekarang di Kristen ada rukun iman. Soalnya nggak ada imanmu, keimananmu pun nggak ada. Barbarnya kau ngomong. Lah, sekarang yang beriman itu tidak bisa barbar ngomong. Nggak boleh lah. Ngarang-ngarang, namanya pun iman. Dalilmu nggak ada. Ada. Waktu Yesus mengatakan jangan melemparkan barang kudus kepada anjing, itu baik. Itu main comot-comotnya kau di Bible itu, bukan datamu yang kau bawakan. Loh, di Islam nggak ada kayak gitu. Jangan kau melemparkan babi, itu nggak ada. Aduh, tapi soalnya udah malu kau membaca bukumu ya, Nora.
Babak belur kau di Kakak, bukumu. sehat selalu Kakak Americano. Justru Namanya Americano. kalau kau buka bukumu, Nora, babak belur kau di situ dibikin. Bang Perempuan Madil semua tuh babak belur. akunnya. Bang Bukan. Madil. Americano tuh istrinya Bang Madil, Masya Allah. Iya, iya, Istrinya iya. Sehat selalu buat Kak istrinya. Nora, saya punya bini itu. Iya, Bini saya. namanya Americano. Bukan Nur Nadia nama dia. Oh, Yang ini anak saya. Siapa namanya Bang? Bang Madil? Nur. Yang mana? Nursia. Nur Nadia. Oh, Nardia, aku pikir Nursia nama mama aku itu. Nama aku juga Nur. Nur artinya cahaya, Masya Allah. Aduh, Mas sama. Raja Padoha. Sama namamu, nama istriku, mamaku. Istriku Nur Haida. Tapi mamaku oten Kak Nora, namanya Nursia. Nur kan cahaya. Iya. Tapi Makanya nggak bercahaya si saya Nora. nama saya cocok, nama Kristen saya kan Nora Aritona. Waktu saya masuk Islam, saya dikasih nama Nur. Nah, kenapa Nur? Biar saya membawa cahaya dalam keluarga saya. Dan alhamdulillah memang, Pak Doa, semua keluarga saya masuk Islam. Gak kayak kau lagi makan babi. Nah, itu manfaat, itu manfaat lapatannya arti nama Nur, cahaya. Dia membawa Iya tahu aku kau mualaf. Kak Nora taunya aku itu. Iya, kan penuduhan kalian katanya saya mualaf ini gara-gara kelamin. Oke, saya terima. Tapi Coba bagaimana? kan. Ada naik di room si Sal. Debu. Dengar dulu Tapi Kak. bagaimana konteksnya Sal Noise? Bagaimana konteksnya? Bapak saya masuk Islam, mama saya masuk Islam, adik kakak saya juga masuk Islam. Terus itu semua gara-gara kelamin. Ya iyalah fakta itu, bro. Apa? Hehe. Adik saya, kakak saya itu duluan menikah sama Kristen sebelum saya masuk Islam. Sebelum saya masuk Islam mereka udah nikah duluan. Nah, setelah saya masuk Islam, disusul sama bapak saya, kakak saya, terus adik saya dengan kakak saya itu menyusulnya tahun 2011, menikahnya tahun 2012. Sejak kapan gara-gara pernikahan? Adik saya itu dipulangkan sama suaminya. Tahu kau? Pertama, Kalau boleh kau tanya dengar, dulu. kau dengar. Tahu gara-gara apa mualaf? Kau dengar, adik saya, tahu kau, adik saya itu kenapa dipulangkan? Ya, itu bapak saya suruh tarik itu karena sering dipukul. Dia padahal dalam keadaan hamil 3 bulan. Dipukul terus sama suaminya. Udahlah dipukul, suaminya tukang selingkuh. Suaminya Islam. Kristen, marga Simangunsong. Terus kakak saya kawin sama marga Silalahi. Tukang mabuk. Kenapa bisa tukang mabuk? Karena mamanya jual tuak. Mamanya Enak buka dong. pasar. Mantap dong. Mantap dong itu makanya ajaran kamu kasih Pukima. Habis Jangan kakak. samakan semua manusia itu, Nora. Lah, iyalah. Katanya ajaran kasih, kami ajaran kasih, Nora ajaran kasih. Oh, Berarti- bapakku tidak terima. Bapakku Berarti- tidak terima. Suami Bapak- adikmu itu bukan Kristen sejati itu. Nggak pernah ke gereja. Nggak pernah ke gereja itu. Pak Doa kami itu masuk Islam bukan gara-gara pernikahan. Gak bisa gua bilang. Aku Gini. aja masuk Islam 2019, nikah 2025, masih dipitnah gara-gara perempuan. Berapa tahun selisihnya? 5 tahun. Masih dipitnah sama Kristen-Kristen ini. Kau nikah, kau masuk Islam gara-gara perempuan, Kak. Itu dia memang kualitas Kristen ketika menghina orang-orang yang mualaf. Jadi kalau kau hina Kak Nora, Gini kurang- bang. Soalnya aku bertanya banyak sama kawan-kawanku orang Kristen, Islam. Kristen masuk Islam. Kau gara-gara apa? Ada mengatakan semalam kan di room si Debu. Ada dia mualaf gara-gara dibacanya di Al-Quran ada data. Ada 72 bidadari. Cuma itu Oh, aja. itu. Kau
kau. Sebentar, Sal, sebentar ya. Hei, inilah penipuan pemfitnah. Jelas Aduh. kalau orang, kau diam dulu Pak Doha. Kalau orang yang Kristen masuk Islam tidak pernah mendengarkan 72 bidadari. Banyak kali cincong kau. Cincong kau. Bukan aku yang bilang, Kak. Nggak ada umat muslim yang, nggak ada orang mualaf dibilang masuk Islam gara-gara 72 bidadari. Nggak ada, lateung. Makanya saya bilang, fitnahan Kristen ini ya, memang fitnahannya nauzubillah. Betul-betul fitnahan seperti Dajjal. Kalian itu Bukan aku yang dengan Dajjal. bilang. Kau diam dulu, jangan kau buka mic-mu daripada aku blokir kau. Fitnahan kalian itu ngeri kali. Salah satu tadi si Henis itu. Mengatakan saya jual babi lah di Jalan Subroto. Di Medan aja belum pernah saya di Medan. Gak pernah saya di Medan. Saya tuh dulu tinggal di Diski. Kelas 1 SMA saya tuh SMA di Binjai. Gak pernah saya ke Medan. Helvetia aja baru tahu saya sekarang ini. Itulah fitnahan Kristen ini. Ngeri kali kan? Kenapa begitu? Ya karena apa? Karena mereka itu memang benci kali sama Islam. Ini nih. Bencinya minta ampun itu. Terbukti dia. Sementara Aku benci sama Islam. Enggak Pak ku Doa. ambil orang Pak Islam. Doa. Namaku pun Islamnya. Kau ada kau. Enggak mungkin Pak aku Doa. naik ke rummu kalau benci aku Islam. Aku aja cinta sama kau. Dongo. yang 14 Pak Doa, apa kata di sini? Kau dengar aja ya. Sebentar, Sal. Nggak usah larikan ke ayat. Dia tidak perlu ayatnya dia. Dengarkan saya baik aja Pak Doha. Kau tadi apa narasi kau? Saya tanya kawan yang masuk Islam. Mereka masuk Islam karena 72 bidadari. Tidak Iya, itu pernah pengakuannya narasi kalau dari enggak betul. Diam. Tidak pernah narasi seorang mualaf itu hanya karena bidadari. Banyak kan yang masuk Islam itu satu, mungkin karena pernikahan kau bilang. Kedua, karena apa? Karena sadar di dalam ajaran kekristenan itu tidak pernah benar konsep ketuhanan. Gak pernah benar. Sesama Kristen aja sering gontok-gontokan loh. Kau tengok apa tuh? Tritunggal dengan Gio. Bagaimana? Aman mereka? Mana ada aman? Saksi Jehovah, Unitarian, dikatakan bukan Kristen. Mereka bidat. Lucu, Advent, gerejanya hari Sabtu, kalian hari Minggu. Kalian itu konsep ajaran di dalam kekristenan aja tidak beres. Coba Islam. Ada nggak hari Jumatannya berbeda? Enggak, tetap hari Jumat. Sholat zuhur ada nggak berbeda rokaatnya? Nggak ada, tetap 4. Lah kalian, ada yang gereja hari Sabtu, ada yang gereja hari Minggu, ada yang Tuhannya 3 pribadi 1 hakikat, ada yang Yesus itu adalah Bapa, ada pula Yesus Elohim Yahweh. Panas. Aku jujurnya ngomong, Nora, nggak pernah aku mengada-ada kalau masalah kehidupan ini. Aku semalam naik ke room si Debu. Kalau nggak benar, jatuh aku besok. Ada naik di rumah. Dia sendiri yang ngaku. Nggak tahu aku itu siapa itu. Ngaku dia. Di room si Debu. Kau nongolnya kau semalam di situ. Nggak ada kayak gitu Pak Doa. Nggak, Mau bilang Nora. anak umat Islam nggak percaya Pak Doa. Gini bang, dia yang mengaku. Aku pun Nggak ada, curiga. Pak Aku Doa. tanya Pak kau, Doa. betul kau Umat Islam Islam? Aku pernah bilang, Bang. berbicara tentang ketika dia masuk Islam, dia mengatakan gara-gara bidadari. Nggak ada sekalipun. Ketika sekalipun dia karena pernikahan tidak didasari dengan bidadari. Nanti ujung-ujungnya dia ketika udah masuk Islam karena pernikahan, ujung-ujungnya memahami tentang konsep Tuhan. Buktinya diturunkan Bang Debunya menghujatnya. Iya. Aku percaya omongan dia. Itu Menghujat dia dia. tanya Islam yang masuk Islam itu gara-gara bidadari. Ya dia nikahi perempuan cantiknya kayak bidadari. Oh, itu Salah. Nah bedanya kalau Oten ya perempuannya ya rata-rata ya Dibaca lagi Anaba 33 Kak Nora. Di surga kalian kan ada di situ. Waktu kau nikahi bini kau, itu bini kau janda apa gadis? Berumur 19. Berarti gadis. Masih perawan, iya.
Nah, waktu kau nikahin bini kau itu, kira-kira teteknya tuh udah lemer apa enggak? Udah, masih perawan. Ya Dia udah, giliran yang Nabadi dikatakan katanya gadis muda yang sebaya, kau tidak terima. Giliran nanti ku bilang istri kau waktu gadis umur 19 tahun, teteknya udah lemer-lemer kayak beranak 10, gak terima juga kau. Nah, bingung nengok Kristen. Kalau di Islam, kenapa dikatakan gadis muda yang sebaya? Karena apa? Ini ada satu riwayat cerita ya. Ketika ada seorang nenek-nenek itu datang kepada kepada Nabi Muhammad, dikatakan, apakah saya ini masuk surga? Apa dijawabnya? Tidak. Sampai nenek-nenek itu sedih. Bersedih betul. Nah, itu maksudnya apa? Padahal dikatakan itu maksudnya begini. Nenek-nenek itu tidak akan ada di surga. Kakek-kakek tidak akan ada di surga. Semuanya itu akan kembali muda. Bagaimana waktu kau nikahi bini kau dalam keadaan montok, cantik, tidak ada dia punya flek hitam karena KB, ya kan? Nah, ya kan tidak ada flek hitam karena KB, masih bagus, masih mulus, bodinya seperti gitar Spanyol. Datang diberi, nanti datang kayak begitu perempuan-perempuan muslimah nanti di surga, datang kalian tidak mau yang seperti itu. Mau yang seperti apa? Datang yang mau seperti kalian, datang nanti perempuan udah lemer-lemer, teteknya udah sampai ke bawah. Seperti anak yang dia susui sampai 10 orang, belum lagi bapaknya yang mau disusui. Dia bilang Kristen ini munafik. Itu dikatakan di situ, semua perempuan-perempuan muslimah kalau di surga nanti tidak ada yang tua. Semuanya cantik. Laki-laki pun tidak ada yang tua. Semuanya ganteng. Tapi kalau kayak kau pemakan babi gimana peminum tua, datanya kau? Enggak ada kau. tapi kayak kau pemakan babi peminum tua, kalau di surga kau muka kau juga kayak babi. Tidak ada surga. Ada surga tua. Panas. Selagi kau menyembah manusia di neraka pun, ya, kau seburuk-buruknya lebih buruk kau daripada babi. Gini, tapi istriku dia ikut aku Kristen. Kenapa kau ikuti aku? Justru di buku kalian ada jalan kebenaran. Tuhan kalian yang bilang kayak gitu. Tai kau, mana istri kau gila sama kau punya totot. Kau. Tidak ada dibilang karena di buku kau ada jalan kebenaran Tuhan kalian. Itu istri kau terlalu gila sama titik kau yang tidak berfungsi, dia punya kulit. Nabi kami ada di liang kubur dibilang kan. Jijik-jijian najisnya tuh. Titik itu tuh istri kau suka titik yang ada banyak najis. Iya. Kalau ada perempuan yang murtad gara-gara laki-laki, itu perempuan dongok, ku bilang. Kenapa dongok? Udah tahu kalian Kristen itu pemakan babi. Udah tahu Kristen itu tidak ada, diam kau. Udah tahu Kristen itu tidak ada dinamakan hukum najis dengan haram. Babi saja bisa dimakan, tidak diharamkan. Darah saja bukan dikatakan najis. Sejak kapan ada hukum najis di Kristen? Perempuan haid saja mereka tidak tahu kalau itu darah najis. Nah ini saya bilang, kalau ada orang yang murtad hanya gara-gara tempi dengan titit, itu sama saja dengan dia mau jadi kebinatang-binatangan. Itulah dia. Gini Kak Nora. Dia waktu gadis kesal dia. Masa datang bulan dia disuruh pulang dari masjid dia. Makanya jenuh dia. Rumit amat. Banyak kali cerita. Apa itu dibilang? Giliran tidak dikasih haid, susah dia beribadah. Giliran dikasih haid, gila mau beribadah. Sejak kapan orang haid tidak boleh beribadah? Zikir itu salah satu beribadah kepada Allah. Kenapa Berzikirlah disuruh kau. pulang dia dari masjid dulu waktu Iya, apa gadis? dia di masjid? Mau sholat. Nah, sekarang saya tanya sama kau. Waktu Tai anjing, bercinta kami. tai anjing. Saya tanya sama kau, tai anjing boleh nggak di dalam gereja? Hehe. Jangan panas kau Nora. Aku jujur Saya aku tanya, ngomong. saya tanya sama kamu. Saya tanya, tai anjing boleh nggak di dalam gereja? Kutanya dulu kau, apa nggak betul dilarang datang bulan di masjid? Perempuan yang dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, tidak boleh dia melakukan ibadah. Kalaupun dia masuk ke dalam masjid karena urgent, silakan.
Tapi dikhawatirkan nanti darah haidnya itu menjadi najis di dalam masjid, makanya tidak diperbolehkan. Perempuan itu enak Tapi dikasih kalau kotoran. Nabi boleh kan? Apa sih Pak Doa ini? Kau jangan ngomong kali Pak Doa. Gak ada Nah, Bang ini. perempuan sekarang Kan tuh. Nabi boleh kan? Aku bertanya. Pak Doa, perempuan sekarang tuh kalau masuk ke masjid itu bisa gara-gara udah ada ini, Pe. Apakah Apa kau bilang? Kalau Nabi boleh, Nabi apa boleh? datang bulan pun jadilah pergi ke masjid. Astagfirullah. itu kau nanti ambeien? Datang bulan nanti ambeien. Kau kira Nabi muji laki-laki? Kenapa dia datang bulan katanya? Mujizatnya. Gini, Pak Doa, ketika kau ambeien keluar darah, kau bilang, ih ternyata ngomong kau tuh. Datang bulan belah bulan. Dia kayak ini Kak, dia tuh pernah ambeien Kak, banyak kali keluar. Makanya itu nabimu itu Allah cinta sama dia. Dia perempuan kok. Kalian yang bilang itu Allah kami cinta sama nabi kami. Oke, kalau kau cinta sama anak laki-lakimu, berarti kau mainkan anak laki-lakimu. Iyalah. Tapi nggak ada aku bilang cinta. Nggak pernah aku ngomong cinta sama anakku. Gak pernah kau ngomong cinta sama anakmu. Bukan, itu cinta itu berarti cewek itu cewekku. Sama istriku pernah. Pernah nggak kau ngomong bapak? Apa kata Iki? Sayang kali lah aku sama anakku nih si Padua masih kecil, terus dimainkan bapakmu gitu. Gini. Kenapa Oke. aku bilang Allah cinta sama Muhammad? Kenapa? Karena Nabi Muhammad dia adalah mengawini Rasulullah. di bawah umur, diam aja, nggak marah. Mampus kok. Hilang kok dari permukaan bumi kok. Masuk neraka kok cepet-cepet. Kurang ajar kok. Nah kualitas Kristen ini kalimat cinta itu dipikirnya tentang hubungan, tentang ngasih nafsu. Inilah pikiran mereka itu sendiri teman-teman yang menjadikan apa namanya pornografi. Kalimat mencintai pun disandingkan tentang hubungan antara suami istri. Tadi kan nggak kau dengar dia bilang, aku aja nggak pernah mencintai anakku. Kan memang bagaimana? Kau kan baby. Bagaimana kau bilang katanya kalian ajaran kasih? Kau sendiri membuktikan kau tidak pernah mengatakan cinta kepada anak kau. Bagaimana kau bisa mengatakan cinta orang kau tuh baby? Inilah akibat kau ini. Kau lagi kau naik Padoha. Memang babi kau, babi. Kalau ada saudara muslim yang tidak terima perkataan aku membilangkan dia babi, silakan pergi. Memang babi kau, babi. Bukan aja kerja kau. Tapi itu memang si Padua tuh memang betul katanya anjing babi. Makanya janganlah kau terlalu banyak makan babi dengan anjing. Ujungnya sifat kau kanjing-anjingan. Kau baik-baikan kau menghujat aja kerja kau. Menebarkan mulut fitnah kau. Kenapa sih kalian suka memfitnah? Heran saya. Kalau nggak fitnah kalian bukan ajaran kalian emangnya? Mulutmu seperti apa? Seperti di dalam Matius 7. Jangan melemparkan barang kudus kepada anjing. Nih, saya tunjukkan ya. Ini omongan siapa ini? Ini omongan siapa ya? Harus jelas-jelas kita. Aku tidak mau ada penghujatan di sini. Nih. Kita besarkan dulu. Nih ya, saya nggak mau ada penghujatan ya. Nih, ini kalau ada yang katakan mulut kau Nora tidak beres, ini mulut siapa ini? Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada. Ini mulut siapa yang ngomong ini? Mulut siapa ini? Nah, terus dan jangan kamu melemparkan apa? Melemparkan
mutiaramu kepada ini siapa? Ajaran siapa yang mengomongkan babi dan anjing nih? Siapa yang ngomong? Ajaran siapa iya yang mengomongkan ini kitab siapa? Ini. Saya beli dari mana nih? Ini apa ini? Al-Quran atau apa ini? Dalam mana? Di dalam mana ini? Nih baca di dalam mana ini? Nih. Ini di dalam Al-Quran ada si Us. Saya tidak mau ada penghujatan di sini. Makanya saya bilang sama Pak Doha, jangan terlalu kau banyak makan babi dengan anjing, yang ujungnya sifatmu kayak anjing. Saya tidak ada menghujat. Saya hanya memberitahukan. Itu ada perkataan anjing dan babi di situ. Lucu kali kau. Kau tidak terima dibilang begitu. Tapi kalau kau menghujat Tuhan kami bisa. Giliran dinikahi bocil. Lah Tuhan kau aja minta 32 perawan ngapain? Tuhan kau menginginkan 32 perawan. Bilangan 31 nomor 40. Dari 35 sampai 40 kamu baca. Mau diapain itu 32 perawan tuh? Usah apa kali. Kalau kamu mau menghujat, Waalaikumsalam Neng. Kalau kamu mau menghujat, berdata. Berdatalah kau. Jangan tidak berdata. Biar tahu saya. Ini tidak berdata. Kau ini bocil. Hei, pamannya Nabi Muhammad SAW, yang dua orang itu, Abu Lahab dengan Abu Jahal, tidak pernah sedikit pun keluar dari lisan mereka yang mempermasalahkan pernikahan Nabi. Ngololok nggak ada tuh. Gak ada. Gak kayak kalian. Giliran di dalam Bible kalian tidak ada batasan umur berapa perempuan menikah, tapi tahu kalian hanya menyerang Nabi kami. Ini yang lucu. Ada nggak di dalam Bible itu? Perempuan Kristen diperbolehkan, diharuskan, diwajibkan menikah ketika berumur 15 tahun. Gak ada. Kalau nggak ada terus ngapain? Ngapain kau larikan ke pernikahan Nabi kami? Yang dimana pernikahan beliau tidak pernah dipertentangkan di zamannya. Bahkan kaum kafir Quraisy saja tidak pernah mempertentangkan pernikahan Nabi Muhammad. Gak ada. Datang kau yang tidak ada syariat tentang pernikahan mempermasalahkan pula. Datang kau yang tidak ada syariat pernikahan di dalam kekristenan mempermasalahkan pernikahan Nabi Muhammad. Pernikahan Nabi Muhammad itu atas perintah Allah. Lah, sekarang perkawinan di dalam Bible perintah siapa? Yang mengatakan dipasu-pasu oleh pendeta, diberkati oleh pendeta di dalam gereja, itu sahnya pernikahan Kristen. Itu siapa punya ajaran? Ada nggak Yesus ajarkan seperti itu? Gak ada. Gak ada. Kenapa? Karena memang tidak pernah Yesus mengajarkan syariat-syariat dari Tuhan yang hukum kepada Kristen. Tak pernah. Coba lihat syariat-syariat aturan ya yang diperintahkan Allah, yang diajarkan oleh Nabi, itu dilakukan oleh umatnya, tidak bertentangan dengan Al-Quran, dengan Sunnah. Makanya kalian lihat itu. Kalau memang ada aturan yang diperintahkan Tuhan, diajarkan oleh Yesus kepada Kristen tentang syariat pernikahan, pasti tidak akan terjadi pernikahan LG tungkik di gereja. Terjadi. Tidak akan terjadi. Yakinlah. Tidak akan pernah terjadi pernikahan sesama jenis di gereja. Tidak akan pernah. Tapi kenapa marak di luar negeri sana? Karena memang tidak ada syariatnya. Gak ada hukum pernikahan. Mereka hanya adalah perkawinan. Karena hanya tercatat apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Bagaimana caranya mempersatukan dua insan ini menjadi hukum pernikahan yang syariat sesuai ajaran Tuhan? Bagaimana? Gak ada. Ada sama sekali. Makanya kenapa pernikahan LG tungkik itu banyak di luar sana? Karena nggak ada hukumnya, aturannya nggak ada. Di dalam Islam, kalau nggak ada mahar,
Apakah sah pernikahan? Nggak sah. Nggak adanya wali si perempuan, sah tidak? Tidak sah. Saksi kalau tidak ada bagaimana? Tidak sah. Satu contoh ya, satu contoh. Seperti dikatakan tuduhan perzinahan. Apa hukum untuk orang yang berzina? Dirajam sampai mati. Dirajam sampai mati. Betul tidak? Betul. Nah, bagaimana cara menghukum orang yang berzina ini biar ada keadilan? Apa? Perempuan dengan laki-laki harus dibawa di depan. Terus harus ada minimal 2 saksi yang membenarkan mereka itu berzina. Terus kalau satu saksi saja, apakah bisa mereka dirajam? Tidak bisa. Tercatat di dalam bilangan. Orang Yahudi saja seperti itu. Kalau ada orang yang kedapatan berzina, jangan 1 orang saja yang dibawa. Tetapi harus 2 orang yang pelaku penzina. Yang kedua, saksi itu harus ada minimal 2. Setelah itu, baru bisa dijatuhi dia hukuman rajam. Terus siapa pertama yang harus melempar dia? Yang pertama melempar orang yang berzina ini adalah orang yang menjadi saksi. Itu yang pertama. Kedua siapa? Kedua yang melempar itu adalah keluarganya. Terus yang ketiga siapa? Yang ketiga adalah pemimpinnya. Terus yang keempat siapa? Yang keempat baru orang sekitarnya. Itu baru betul. Sama seperti itu. Hukum syariat di dalam pernikahan di dalam Islam harus melengkapi. Ada penghulu, ada wali untuk si perempuan, terus pasangan laki-laki dengan perempuan, terus mahar, terus saksi. Kalau melengkapi yang 5 ini, menikah mereka sah. Nah, Kristen, di mana tertulis siapa yang memerintahkan sahnya pernikahan di dalam Kristen, datangnya pendeta dengan memberkati di dalam gereja dilakukan? Nggak ada. Makanya itu apa? Makanya pernikahan sesama jenis di luar negeri sana di dalam gereja itu marak. Karena nggak ada hukumnya. Hukum. Jadi banggalah menjadi seorang muslim. Banggalah menjadi seorang muslim. Banggalah menganut agama Islam. Karena Islam hanya agama Islam yang mengatur tentang hidup manusia. Yang dimana manusia itu bisa dibedakan dengan binatang. Binatang gak ada aturan. Manusia itu harus hidup beratur. Harus hidup beratur. Mulai dari dia makan, mulai lagi dari dia berpakaian, mulai lagi dia beranjak pergi sampai pulangnya. Semua diatur. Nggak bisa sembarangan. Kalau mau enak kau, ya udah kau jadi binatang. Iya. Makanya hanya di Islam itu sajalah yang memanusiakan manusia. Nah iya. Emang kalau di sebelah ada anjuran untuk makan pakai tangan kanan, memegang kemaluan pakai tangan kiri? Ada nggak? Di hadis ada. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Ya karena begini. Kenapa sih Nora masuk ke WC aja pakai kaki kanan, keluarnya pakai kaki kiri? Karena Kaki mereka kiri masuk WC, kaki kiri WC. Oh, kaki kiri masuk ke WC, keluar pakai kaki kanan. Karena mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu apa? Mereka nggak tahu di mana tempat bersarangnya jin-jin. Mereka nggak tahu. Makanya mereka menyebut nama Tuhan mereka aja di dalam WC aja boleh. Tangkap nih budak Pak Polisi. Ngapain saya ditangkap? Saya memberitahukan yang kebenaran. Pak pendeta kalian tuh tangkap sana itu. Minta perpuluhan dengan cara menipu. Kalau banyak pendeta jujur mengatakan Yesus bukan Tuhan, rungkat perpuluhan. Rungkat perpuluhan.
Mana ada berani naik? Ngapain lagi kau naik apa? Pak Doha, demu aku nengok kau. Lanjut dulu Sal bentar. Oke, siap. Saudara-saudara yang terkasih, termuliakan dan terpilih yang teraniaya dalam nama-nama yang terbingungkan. Ya, silakan teman-teman kita yang Kristen. Pak Dua jangan naik lagi Pak Dua ya. Pak Dua main-main paret dulu aja di bawah ya, jaga-jaga nyamuk dulu. Pakai tenggelam dulu Pak Dua. Beli basreng buat Nora. Silakan lah kalau Kak Nora mau. Kalau mau dikirim. Silakan Bang Lilo. DM terus Bang Lilo. Tuh paling senang aku kalau ada basreng sama bawang goreng, Bang. Silakan Bang. Itu paling senang aku Bang. Kalau misalnya ada yang mau sedekahkan, yang mau beli, itu paling senang. Nanti si Pak Dua ini beli basreng buat Nora. Siap Bang Lilo. Siap. Nanti tinggal tak kirim ke Kak Nora. Silakan Bang. Pak Dua main paret dulu Pak Dua ya, main becek dulu sana. Jebur dulu. Kau kawinkan dulu anak kau tuh ya, gara-gara kau nggak pernah kasih sayang sama anakmu. Kurang ajar kok. Yang dia bilang Kak Nora tadi tuh mantap teman-teman. Kalau memang pernikahan Nabi Muhammad sebagai bentuk hujah, seharusnya terlebih dahulu orang-orang kafir di zaman itu yang mengatakan demikian. Kalau itu memang jadi hujah bagi Nabi Muhammad, kan dulu belum ada kisah tahun berapa harus dinikahi. Tidak ada. Tidak pernah sekalipun orang-orang kafir yang membenci Nabi Muhammad menjadi itu bahan olok-olok mereka. Tidak ada. Karena mereka pada umumnya itu hal biasa, lumrah di waktu itu. Sebagaimana Dr. Richard, bukan dokter, sebagaimana pemimpin Richard II yang menikahi, itu agama Kristen, yang menikahi istrinya berusia 12 tahun sama 6 tahun. Itu Kristen loh. Jangan diubah-ubah lah. Ini bener Kak Nora, aku sambil balas Bang Lilo ini. Mau dikirim dia kayaknya. Mana lu Bang? Nah dia. Kenapa kau bilang tadi nggak ada benci sama Muhammad? Hah? Cuma kalian yang nggak benci ke situ. Cuma kalian yang bilang itu Nabi. Dongok kali kau jadi orang. Ada rupanya aku bilang itu Nabi. Dongok. Kenapa kau? Kali. Ini nggak ada benci. Banyak benci di situ. Siapa yang Justru benci? almarhum Muhammad banyak benci di situ karena perilakunya itu. Kenapa perilakunya? Masa di bawah umur dikawini? Siapa yang di zaman Nabi siapa satu saja kau cari yang memprotes Nggak pernikahan? ada Nabi mengkawini di bawah umur atau 6 tahun. Iya, siapa yang memprotes? Banyak, tapi Iya, siapa? nggak peduli, justru dia si gembel dulu waktu Siapa kawin. yang memprotes? Nggak, dia sebelum Nabi dia kawin. Loh, sudah jadi Nabi lah baru dia menikah. Gimana sih kamu? Aduh, dia dilantik baru 40 tahun, dia sendiri melantik dia jadi Nabi. Kau nggak ngerti kau bukumu. Kutanya dulu kau. Yesus siapa yang melantik Yesus jadi ini? Dia jadi keturunan apa? Ismail. Tidak ada di bukumu mengatakan Allah mengasih keturunan sama. Nggak ngaco kok kambing. Apa sih kau Pak Doha? Sakit hati dia tugas sama kakak, Kak. Betul. Jangan sampai kau nanti didatangi di tempatmu. Orang banyak yang tahu kau tinggal di mana.
Ini lagi si PB ini. Kak Nora, aku mau tanya Kak Nora, itu apa namanya? Gatal-gatal di perut istri kenapa tuh, Kak? Gatal Itu banget. biasa itu. Biasa. Biasa, jangan digaruk. Jangan digaruk. Tapi gatal kali nggak tahan dia. Apa Kak? Berbekas nanti pakai sisir, pakai sisir. Pakai sisir aja tuh ininya. Nanti berbekas loh kayak garis-garis gitu. Kalau buat ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi itu bukan gatal karena memang gatal-gatal apa. Memang biasa itu. Oh gitu ya, siap-siap. Makasih Kak ya. Yuk. Karena aku pindah nih tadi gara-gara Garu pakai sisir betul. Oh ya, siap-siap. Makasih. Pakai minyak zaitun, masya Allah ya. Banyak kali yang bilang pakai sisir ya, masya Allah. Inilah buktinya teman-teman Muslim ini saling membantu nih. Makasih ya. Iya. Kalau Pak Doha, kalau binimu gatal, sosorkan dulu dengan apa tuh buah sawit. Istri berapa bulan Sal? Ini udah jalan ke 9 bulan. Karena dari tanggal 20 nanti, tanggal 20 itu udah apa namanya? Udah persiap-siapan lah, tanggal 20 bulan 7 sampai awal bulan 8. Sudah siap-siap. Gitu. Beli minyak bidadari. Emang ada minyak bidadari? Bidara. Oh, Bidara. Oh, Pak Sal, pakai sisir Sal. Kalau pakai tangan belang tar beneran. Oh iya, benar juga katanya. Ini abang ini laki-laki tahu juga ya. Carikan burung ruak-ruak. Oh, ini lagi ada request juga ya. Burung baru. Iya, yang mau ngirim basring ke kakak. Cari burung ruak-ruak katanya. Itu burung ruak-ruak untuk istriku atau Kak Nora Bang ini, Bang Lilo? Ngapain saya cari burung? Aduh, udahlah. Sampai aku. Pak Doha, mati aja lah kau, pergilah kau cepat. Pak Doha, jangan matilah kau cepat, mati. Pakai sisir kata Kak Nora. Teman-teman juga ini belum sisir. Jangan pakai tangan lagi. Mati aja lah kau, Pak Doha. Jama-jama bapak. Kayak anak mau jama-jama. Dan ada sembuh. Mati takut cepat, Pak Doha. Iya nanti kalau diurapi nanti beda hal tuh Dek, diurapi. Mana sisir Dek? Nah nih Dek. Sisir. Kita turun apa? Ya boleh Kak. Tapi aku mau nanya tadi teman, ini yang saudara dari Malaysia gimana tadi? Jadi nggak tuh pesannya? Yang dari saudara Malaysia yang dekat Selangor tadi katanya kan dia mau pesan. Dek aja Bang, atau Bang entah bapak tadi entah ibu nggak tahu. Yang dari Malaysia. Ya ini aku memang bukan lagi butuh ya, memang lagi mau jual banyak gitu, ngejar biaya kan. Satu biaya mamaku ke sini. Nah, sama biaya-biaya nanti untuk istri. Jadi kalau bisa laku banyak alhamdulillah gitu. Banting tulang, banting ini pun nggak apa-apa. Jangan turun Kak. Kak Nora udah berjam-jam loh teman-teman. Kalian nggak kasihan kalian Kak Nora terus berbui. 6 jam 38 menit, woi. 6 jam 38 menit. Aduh, gila. Ngapain lagi yang Selamat malam. Malam. Silakan. Baik. Gambar emot ketawa 4 kali sama yang besar 1 kali jadi 5 kali. Sebentar ya. Silakan. Oke. Oke. Apakah ini apologet Islam?
Enggak, ini apa namanya? Burung ruak-ruak kayak kata Bang tuh tadi, burung ruak-ruak. Oke. Oke. Kau Islam Kristen, Bang? Saya Kristen Protestan, lahir daripada Katolik tapi membesar di dalam Protestan. Panjang kali cerita. Iya, punya cerita, tapi saya pendekkan. Jadi tidak ada masalah untuk Iya, sekarang Abang ini Kristen Protestan atau Katolik? saya Protestan. Nah, gitu. Silakan Bang, Tritunggal atau Oneness, silakan. Apa yang mau Abang sampaikan, angan-angan Abang silakan. Karena orang lagi santai kan orang. Ya kalau bisa Abang open cam biar tidak ada tensi tentang penghujatan Bang. Silakan Bang. Abang kayaknya orangnya Saya baik tidak dan mau santai. mudah. Ya, gitu. Jadi apa yang saya mau katakan di sini adalah bahwa diskusi-diskusi selama ini yang saya menonton di dalam diskusi Islam dan Kristen, ketika orang Kristen masuk ke room Islam itu tidak nyambung dan Islam masuk ke room Kristen tidak nyambung. Memang Kristen nggak nyambung Bang, sepakat aku. Ya, biarkan aja dosa. Bukan. Kedua-dua Lanjutkan aja, bangsa lanjutkan. ini. Terus ngomong ya terus. Oke, jadi di dalam diskusi ini, di dalam pengertian yang apa yang saya lihat itu membawa kepada pengertian di mana saya harus hadapi kepada mereka-mereka ini dan mereka-mereka harus hadapi dengan saya tentang keimanan, pengertian dalam ketuhanan dan kealahan. Seperti itu. Nah, jadi bagaimana untuk menjelaskan hal ini, maka hari ini kita berdebat dalam kondisi dalam pertemuan yang sukacita, bukan sukaria. Oke, baik. Oke, teman-teman, Islam dan Kristen, malam hari ini kita berdebat dalam fungsi pengetahuan dalam keilahian tentang kealaan. Apa yang ada di dalam pikiran saudara-saudara itu menjadi sesuatu bentuk pertanyaan kepada saya sebagai umat Kristen disebut gerunda. Oke, silakan. Pertanyaannya apa? Oke, pertanyaan saya, kalau saya mau bertanya ini memang sulit. Ya sulit banget. Sulit untuk sulit. Ya memang tidak ada jawaban bagi siapapun di dunia ini dimaklumkan hal itu. Yaitu pertanyaan saya, siapakah pencipta langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Kepada siapakah Allah ini mengasihi sebelum segala sesuatu ia ciptakan? Itu tidak ada yang bisa menjawab. Maka saya rendahkan diri saya untuk hal-hal duniawi seperti itu, supaya kita ini kan sesama manusia yang ya cukupnya umur lalu meninggal dunia. Kenapa menganiaya mengenai tentang manusia itu? Kenapa kok manusia ini dikatakan yang diciptakan sempurna tapi kok meninggal? Oke, ini menjadi satu pertanyaan bagi saya kepada seluruh makhluk di bumi ini, yaitu Siapa yang sempurna? Ya begini. Aku kompres dulu Kak Nora ya. ya. Mau kompres dulu. Siapa yang sempurna? Siapa yang Oke, sempurna? begini. Yang menjadi pertanyaanku adalah Mbak Nora ya, yang cantik jelita, putih manis jelita. Pertanyaanku begini. Kenapa sih kok Allah mencipta manusia itu bisa mati dan menjadi membangkai, menjadi tengkorak di alam kubur? Itu salah siapa? Salah manusia atau salah Allah Subhanahu wa taala? Silakan.
Jadi Tuhanmu menciptakan manusia itu kalau mati nggak jadi bangke. Bagaimana kita berdebat begini? Kita bukan Lah, berdebat. iya, gini loh. Nggak gini loh. Ketawa emot 4. Lah, kenapa Allah kamu itu menciptakan manusia, dia mati, itu dia jadi bangke, terus jadi tengkorak. Ini salah siapa? Salah Allahmu atau bukan? Nah, kalau kamu bertanya seperti itu, harusnya kau comparekan ke ajaran kalian, yang dimana Tuhan kalian tidak membuat kalian itu mati. Nah itu, begitu loh, kayak gini. Nora, Tuhan kami menciptakan kami nggak ada kematian loh. Tapi kenapa Tuhan kamu menciptakan kalian ada kematian? Sehingga mereka jadi tengkorak. Nah itu baru betul. Itu compare-nya. Betul. Kau mengatakan ini salah siapa? Allah kalian, sementara kalian juga. Oke, kita jangan buat Allah ya. Kita buatlah Tuhan kamu yang benar, yang menciptakan kalian. Terus emang kalian mati gak jadi bangke? Itu maksudnya. Itu kalau compare-nya. Gitu loh, ya. Lagi dulu pertanyaannya, Dek. Pertanyaan yang lain lagi. Saya senang dengan Bunda Merah itu cantik cerita dan Semboy. Semboy lah. Jadi begini, bukan cantik ya, cantik. Kalau Semboy laki-laki, ini masa kok cantik dikatakan Semboy. Baik. Jadi begini, Bunda Aritonang yang cantik jelita dan ya di bawah ini tap kuat-kuat sedikit ya. Sebab ini Gurunda naik di sini ya teman-teman. Tap layar lah. Oke, begini. Bunda. Diam dulu kau. Ini saya tidak tunjukkan muka saya. Ya udah silakan lah, silakan. Bunda. Oke, Bunda kayak begini, tenang ya. Sebentar, oke. Jadi begini, ada sifat pencipta langit dan bumi itu adalah yang kekal di dalam kasihnya, kasih dan penyayangnya itu tetap kekal ataupun ya kita tahu memang pencipta langit dan bumi itu kekal kan, bukan yang tidak kekal pura-pura ada gitu kan, ya, tidak mungkin kita percaya seperti itu. Tetapi dalam pikiran manusia itu ketetapan dan sifat maha pengasihnya dan penyayangnya itu kekal. Yang menjadi sebuah pertanyaan itu dalam sifatnya Allah Tauhid yang satu itu menjadi sebuah pertanyaan di dalam bidang pikiran manusia, yaitu kepada siapakah ia mengasihi sebelum segala sesuatu ia ciptakan, begitu Bunda. Nah, jadi kita harus menjawab sebelum segala sesuatu Allah menciptakan, kepada siapakah ia mengasihi? Dan Nggak ada kepada hal siapa-siapa. ini teman-teman, sebentar Bunda. Hal ini harus dijawab dengan fundamental. Sebelum segala sesuatu Allah mencipta, ia mengasihi kepada siapa? Dalam sifatnya. Seperti itu. Kalau kita menjawab, ya kepada siapa-siapa. Ya siapa-siapa itu siapa? Begitu. Oke. Itu menjadi aneh dalam sesuatu pertanyaan dijawab dengan jawaban yang Kok tanya Kak Nora yang jawab? Kok tanya Kak Nora yang jawab, bukan kau yang jawab lagi. ya sebentar. Jawab ya. Kita akan masuk sama-sama. Oke. Emot yang 4, emot ketawa 4 saya jawab ya, boleh? Oke, baik. Bunda Nora Aritonang yang cantik jelita. Ya, Ma Aci. Aduh, cantik ya teman-teman. Kasih Enggak, paus boleh saya teman-teman. jawab? Mas, Boleh nggak saya jawab? nonton aja. Oke, silakan. Boleh nggak saya jawab? Silakan, Bun. Silakan, Oke. Bun. Kepada siapa Tuhan memiliki sifat Maha Pengasih. Sebelum manusia, sebelum dunia ini diciptakan, kepada siapakah Maha Pengasih itu diberikan? Tidak ada kepada siapa-siapa. Sifat Sebentar. Aduh, kan dipotong. Begini, Bun. Saya belum selesai loh. Biarkan saya selesai. Tadi kan saya buat selesai. Ya kan?
Saya selesaikan dulu. Jadi sifat-sifat dari Tuhan ini diperkenalkan Allah. sifat-sifat dari Tuhan ini, dari Allah. Oke. Sifat-sifat Allah ini diperkenalkan oleh Allah itu setelah Allah menciptakan manusia. Kenapa dikatakan manusia ini makhluk yang sempurna? Karena manusia ini beda dengan hewan. Manusia memiliki akal, hewan tidak. Makanya dikatakan makhluk ciptaan Allah yang sempurna itu adalah manusia. Karena manusia mempunyai akal, sementara makhluk yang lain tidak. Oke? Baik. Nah, sabar dulu. Jadi, ketika Allah sudah menciptakan manusia, baru Allah memperkenalkan sifat-sifatnya agar manusia ini tahu bahwa sifat-sifat Allah itu ada. Salah satunya apa? Salah satunya Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Begitu. Oke? Sudah? Oke? Baik. Oke. Oke, baik. Oke, Bunda. Oke, jadi begini Bunda ya. Perhatikan dengan kata-kata kalimat satu persatu dan ayat per ayat kalimat saya. Sebelum segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala mencipta makhluknya. Kepada siapakah ia mengasihi dalam sifatnya yang kasih makhluk itu dan penyayang itu. Itu yang saya tanyakan, bukan setelah ia telah menciptakan baru sifatnya muncul, ada sifat kasih, mencipta manusia baru dia mencipta. Itu kan masalah tabarakallah. Oke. Contoh begini. Ya, kamu punya istri. Oke, kamu sudah menikah, tapi belum punya anak. Pertanyaan saya, apakah mungkin kamu dengan istrimu membeli susu untuk ibu hamil? Sementara istrimu belum hamil. Ini diserupakan ya. Begitu. Tidak, itu kita buat. Apakah kamu dengan istrimu membeli susu ibu hamil sementara istrimu belum hamil? Apakah saya membeli susu sementara Apakah kamu membeli susu untuk ibu hamil sementara istrimu belum hamil? Ulangi baik, saya fokus ya sebentar ya. Apakah saya membeli susu untuk kepada bayi yang lahir? Aduh, kan udah saya melahirkan. Sebentar. Nikah, kamu punya istri. Nyambung, kan? Kamu nggak nyambung di situ. Kamu sudah punya istri, tapi istrimu belum hamil. Sementara, apa mungkin kamu membeli susu untuk ibu hamil kalau istrimu sebenarnya belum hamil? Ya tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana berarti itu Allah. Dulu, bagaimana mungkin Allah memberikan Allah. Sebentar dulu. Bagaimana mungkin Allah memberikan kasih sayang sementara manusia itu belum diciptakan? Oke, baik. Berarti yang kau perumpamakan tadi itu, Bu Nora, itu berarti itulah perumpamaan Allah, sifatnya Allah. Lah, kamu bilang sebelum dunia ini diciptakan, kepada siapakah sifat Allah yang Maha Pengasih? Tidak ada kepada siapa-siapa. Untuk dia menurunkan siapa? Kalau udah begini saya nggak suka. Saya paling nggak suka kita itu. Saya paling nggak suka yang namanya beradu mulut. Saya paling nggak suka beradu suara. Saya menjelaskan sama kamu karena kamu bertanya. Bagaimana mungkin Allah memberikan sifat kasih sayangnya sementara yang diciptakannya aja belum ada? Bagaimana mungkin kau membeli susu ibu hamil sementara istrimu nggak hamil? Bagaimana mungkin kau membeli popok bayi sementara kau belum punya bayi? Mau kepada siapa popok bayi itu kau pakaikan? Kepada siapa Allah memberikan kasih sayangnya sementara belum ada diciptakan manusia? Paham nggak? Poten Manripat kebablasan namanya. Enggak, saya itu takut diturunkan. Itu kamu secara logika
lah. Kamu aja tadi ngomong, tidak mungkin lah bunda saya belikan susu ibu hamil, sementara istri saya belum hamil. Tidak mungkin juga Allah memberikan kasih sayang, sementara bumi ini belum diciptakan dengan manusia. Seandainya pun diciptakan bumi ini, pertanyaan saya, bagaimana mungkin Allah memberikan kasih sayang kepada sesuatu yang tidak hidup? Berarti begini, berarti Allah itu tidak mengasihi sebelum segala sesuatu, ia tidak berarti Saya sudah Allah katakan, Subhanahu wa Ta'ala ketika dia saya sudah sebelum katakan menciptakan tidak ada sifat-sifat kasihnya begitu, Bunda. Allah. Saya sudah katakan sifat-sifat Allah itu keluar ditujukan ketika manusia sudah diciptakan, baru dikasih tahu sifat-sifat Allah itu apa. Oke, setelah begini Bunda, setelah Allah menciptakan segala sesuatu dan terciptalah makhluknya, baru punya sifat yang maha pengasih dan penyayang. Bukan Yang baru menjadi pertanyaanku mempunyai. adalah, Bukan baru mempunyai. oh, gimana sih? Sekarang saya tanya, Tanya dulu. sebelum kamu menikah, apakah susu ibu hamil itu belum ada? Sebelum saya menikah, itu kan makhluk, bukan Loh. bukan pencipta. Ini contoh tompel. Oh gitu. Analogi. Lah. Kan pencipta dengan ciptaan itu berbeda, Bunda. Oke. Sekarang saya tanya. Samakan. Oke, udah. Coba logika Bisa, pertanyaan bisa, itu harus sesuai sama. dengan pencipta dengan Ini kamu paham nggak ciptaan, analogi? gitu loh. Kamu paham nggak contoh? Kamu paham nggak contoh? Ya silakan. Tapi logika Iya, saya contoh itu contohkan. Saya contohkan sama kau. Sebelum kau menikah, apakah susu ibu hamil itu belum ada? susu hamil itu ada. Ya tidak ada dong. Allahu Akbar. ODGJ. Orang gangguan. Kau turunlah, botol kali kau, malas aku. Iya, dia ini ODGJ, orang sedang gangguan Yesus. Botolnya minta ampun. Seharusnya analogi Kak Nora tuh lebih masuk akal kalau kau mempertanyakan tentang bagaimana kalau sebelum manusia diciptakan Allah tuh belum punya ini maha kasih. Enggak kayak gitu. Ya Allah maha kasih, namanya maha tidak terbatas, tidak terhinggap. Nah, bagaimana untuk mengimplementasikan kasihnya tadi? Ada ciptaan. Kalau nggak ada ciptaan, mana mungkin kita tahu ada kasih? Ya kita nggak diciptakan. Bagaimana kita mengetahui bahwa Tuhan itu maha kasih? Kan longor Kristen ini memang. Memang longor. Mempertanyakan maha kasih, sementara orang-orang manusia belum diciptakan. Bagaimana kau tahu tentang Tuhan itu maha kasih, kau sendiri belum diciptakan? Kan tadi bilang Kak Nora tadi, bagaimana kau tahu membeli susu sementara istrimu belum melahirkan atau belum punya anak? Bagaimana kau mau untuk susunya buat apa? Nyambung memang oten-oten nih, kebayang makan tua deh nih. Bisa dicontohkan, makhluk itu kan makhluk. Loh, dicontohkan itu analogi. Bukan saya menyamakan. Analogi yang biar bisa gampang kau terima. Bagaimana mungkin Allah itu, dia bilang begini. Berarti setelah ada manusia baru adanya sifat Allah. Tidak. Kalau diketahuinya sifat Allah baru adanya manusia, baru kita ketahui sifat Allah. Nah itu betul pertanyaannya. Kalau dia bilang adanya manusia baru ada sifat Allah, itu salah. Adanya anakmu tuh, adanya kau itu kan betul. Tapi kalau tiba-tiba adanya anakmu tapi kaunya nggak ada, kan bingung jadinya. Nanti jadi Tuhan juga anakmu tuh Tuhan kan. Kalau diketahui baru. Makanya Kristen ini nggak paham dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia aja nggak paham dia. Gak usah lagi kau naik emot. Gak usah kau naik. Naikkan aku balik. Ngapain aku kau naik? Nanti aja lah kau naik. Saya lagi apa? Kita rungkat aja lah yuk. Ya silakan Kak Nora, silakan. Udah boring Kak Nora. Iya, makanya aku malas. Kita rungkat aja dulu apa? Emot 4. Ya. Baik. Kau bilang aja suka sama Kak Nora kok, kurang ajar kok. Lagi deh.
Emot 4 siapa namamu? Kita enggak, besok aja lah kita diskusi lagi ya. Saya memang sudah capek, udah lelah ya. Oke, Bunda. Jadi nanti Ya. bawa emosi, kamu lagi tidak menghujat ya. Saya masih hargai itu. Saya juga tidak ingin ada yang menghujat. Oke, jadi Ya. nasihat saya begini kepada Bunda. Ada jadi lagi jangan nih. kepada Ibu. Jadi nasihat saya kepada Bunda loh. Emot 4 siapa Bunda, dulu Nora, namamu? Arutuna. Namamu Emot 4. Sebentar. Barakallah Bang Jilab. Siapa Iya, namamu? jadi Iya, sebentar. Ini nasihat aku kepada Bunda Nora, jaga Kau kesehatan. beri saya nasihat. Masa kau kasih saya Jaga nasihat? kesehatan lah. Oh, gimana sih? Orang Islam. Yang menasihati saya tuh Jaga saudara kesehatan, saya. Bunda. Saya bukan kau. Aku juga kamu Cici aku. loh. Gimana Gak sih? usah kau nasihati saya nasihati kau. Nasihat saya sama Yalah, kau aku itu kurang satu. jauh lah. Janganlah kau salah Tuhan. Jangan kau memakan makanan yang sudah diharamkan Tuhan. Jangan kau Iya. nasihati saya. Kita gak perlu nasihatin kau. Oke. Orang kafir nasihat orang Islam ada aja. Kamu bercanda nih. Kan kau nasihatin saya. Enggak, begini. Besok Tapi aku sayang sih sama si Nora. Gini. kalau saya live, ya, kau masuk aja nggak apa-apa. Ini saya dalam keadaan lagi sudah lelah, sudah 6 jam, hampir 7 jam ini saya. Iya, istirahat dulu Bunda Nora. Kesian. Kau usah pura-pura baik. Bukan masalah. Diam. Aku jaga kesehatanmu loh. Gimana sih? Aku jaga kesehatanmu, jangan diangkat Ini doa ya. Emot 4 tambah 1 besar 5. kesehatan. Dengarkan emot 4 tambah 1 5 yang besar tuh di profilmu. Kau tuh tadi suruh Kak Nora bertanya, bukan kau bertanya, kau yang menjawab. Kau yang bertanya, kenapa gini kau sendiri? Kau disuruh bertanya tadi, bukan kau menjawab. Tidaklah, aku begini sebenarnya, aku tuh merendahkan diri sebenarnya. Anjay, udah kayak Tuhannya. Hati ini Udah membentur-benturkan kayak Yesus kok ya. Kau udah tuh kayak Yesus kok ya. Yesus tuh merendahkan dirinya loh. Sampai dianiaya, dipukulin, ditombak, dicambuk, ditampar. Ditutup mukanya lalu ditanya, ayo siapa yang memukul engkau? Udah kayak main lotre itu. Lukas 22 nomor 63. Ditutup muka Yesus lalu digepak kepalanya. Pak, siapa yang mukul kau Yesus? Lalu Yesus bilang, dia diam aja nggak tahu. Oh, jangan kau merendahkan, jangan kayak Yesus, kau nggak boleh. Kau mau disalib. Saya tidak bisa. Jangan kau bilang kau merendahkan. Yang merendahkan tuh hanya Yesus. Apa, Jangan- weh? Cepat. Tapi saya mau ucapkan kepada penonton-penonton di bawah, bisa atau tidak, supaya ada hiburan. Bisa atau tidak? Jangan. Teman-teman di bawah, kalian ini sungguh terlalu. Memang ini sulit nih teman-teman ya. Di bawah ini nggak melihat nih, teman. Pengen berkata-kata dengan saya yang sungguh nekat yang nyata. Tapi kita belajar ya teman-teman. Semoga suatu hari nanti kalau saya fokus, tapi belum tentu fokus ya teman-teman. Karena saya ini sudah tua, ya seperti yang dikatakan Yohanes. Ketika dia sudah tua begitu ya. Tapi aku pengasih dan penyayang. Tidak siapapun aku membenci kepada siapapun, termasuklah teman. Bahkan Nora Aritona yang cantik jelita tetap cantik ya. Nora, sehat, jaga badan, cantiknya muka wajah. Ya begitulah. Ya, begitu. Tapi aku ya. iya, gitu. Kenapa Jangan kau ada kita ada tua, ya? yang membenci. Itulah toleransi yang sejati. Toleransi Damai nggak sejahtera gampang juga, berdiri. gua. Ya aku mak naik di sini kan, aku mak tidak membenci siapa-siapa gitu loh. Bahkan orang membenci aku mau tanya bang, silakan. satu hal bang. Itu abang nanti kan udah tua nih. Itu abang nanti mati nggak sih? Kan abang sebagai pengikut Yesus kan, betul kan? Pengikut Yesus kan? Iya pasti mati. Nah, Ya, setahu kematian itu aku adalah bang, dosa. setahu aku dalam Yohanes 11:26 orang yang hidup dan mengenal Yesus dan percaya dia tidak Kau akan lanjutkan lagi, Sal. Kau lanjutkan lagi diskusi. Kau menyampaikan apa? Cepat. Kau nyampaikan apa? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau Ada bertanya. Kau menyampaikan apa? Cepat, biar kuturunkan kau. Oke, baik.
Baik, terima kasih kepada Bunda yang sudah menaikkan aku, Nora Aritonang yang cantik jelita. Gak usah kosamu yang cantik. Tetap semangat dalam kecantikannya, luar biasa, ya kan? Sehat selalu, Tuhan memberkati, begitu kan? Tuhan memberkati, Tuhan siapa yang memberkati saya? Ya, menurut keyakinan. Ya kan? Jadi tidak ada kita hidup nih sebagai Udah, cepat lah. Wih, banyak kali lah, apa kau cepat lah. Iya. Nanti aku buka akunku satu yang masih tersekat-sekat di dalam TikTok itu ya, nanti aku kasih gift lah, gitulah. Ya, gak usah kau kasih gift. orang miskin. Gak usah kau kasih gift. Aku gak mau. Ya, gift ros lah. Kan begitu kan? Oke, Apaan kau kasih saya teman-teman, gift? jadi begini. Jadi teman-teman, untuk yang serius ini adalah di mana kita berada di dunia ini hanya sementara, bukan selalunya ada di dunia, tapi hanya sementara kan? Jadi hukuman itu di dunia ini adalah kematian, bahwa manusia semuanya akan pasti melihat dan merasai kematian. Bongkar tiba-tiba aja kan orang nggak apa-apa kan orang aja lah nih ngomong nih. Nggak. Oke, jadi saya putuskan di sini. Bang Madil. Bang Madil udah tidur, weh. Ya, Kak Nora. Ya, Besok kita lanjutkan Bunda, lagi ya Bang Madil ya. Ini Otan banyak kali birahinya Bang Madil. Iya, bukannya diskusi dia birahi aja terus dia. Birahi terus ya. Oke, tidak apa-apa. Tunggu, Bang Madil, sebentar, pertunjukan dulu masih Nora. diam kau. Bang Teman-teman, Madil, follow barakallah ya Bang Madil ya. follow teman-teman, Ya, ya. satukan nih follow sebentar Bang Madil teman-teman. Iya. Follow. Terima kasih ya Bang Madil, sampaikan kepada istri Abang, anak-anak Abang, semoga selalu sehat, murah Amin. rezekinya. Ya Bang ya. Amin. Ya. Insya Allah kita lanjut lagi besok Bang. Ini udah 7 jam lah Bang. Ya, lama sangat nih Kak Nora. Iya Bang Madil. Bang Madil, mohon maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan ya Bang, salah sikap. Saya mohon Abang maafkan juga ya Bang ya. Ya, untuk saudara-saudara muslim di bawah, terima kasih atas supportnya, tap-tap layarnya, komen-komennya, tapping-tappingnya, Masya Allah, gift-giftnya ya. Semoga Allah yang memberikan, yang membalasnya dengan berlipat-lipat kali ganda. Allah Amin. permudah, memperlancarkan rezekinya, memberikan kesehatan, barokah umur. Amin. Pokoknya tetap kita harus beriman kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Insya Allah kita lanjut besok lagi ya. Insya Allah kita lanjut besok. Nora. Terima kasih Kak Nora. Sama jangan sungkan-sungkan ke sini abangku. Jangan sungkan-sungkan. Ya. Oke, siap. Insya Izin, Allah. salam buat Kakak Nur. Ya. Izin pamit semua. Semoga kita selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.